Kalau begitu. seandainya kalau ini kilometernya ini saya jepretin gitu tetap nyala. Tetap nyala, Menggunakan ini tetap nyala ya. dia tetap nyala. Oh. Lima kWh. Jadi ada 1, 2, 3, 5 kWh dikalikan 3 total ada 15 kWh. Nah, 15 kWh itu gampangannya kalau dengan gunakan untuk kebutuhan listrik di rumah sebanyak 5 kW ketika bertahan 3 jam. Kalau dengan gunakan hanya sekitar 1,5 kW bisa bertahan 10 jam. Gitu. Karena dengan kemarin hanya misalkan AC 1 biji sama lampu-lampu itu kalau misalkan di total hanya sekitar 1,5 kW aja Pak, itu bisa bertahan 40 jam hanya menggunakan itu aja pada saat kondisinya malam hari. Kalau pas siang hari sistemnya nanti akan ditekan menggunakan panel surya. Kemarin kami baru aja menyelesaikan instalasi di atas Pak, ada total 8 panel. Itu total kapasitasnya yang di atas itu ada 5,2 kW, yang mana itu bisa menghasilkan sebanyak sekitar 25 kWh dalam satu hari. Itu nanti sistemnya dari atas Pak, listriknya itu nanti akan masuk ke dalam panel combiner yang ada di sini untuk keamanan. Nanti baru masuk ke inverter. Inverter ini nanti yang fungsinya itu sebagai otak dari sistem PLTS. Sehingga nanti dari PLN yang ada di tempat jenengan Pak, ini kami hubungkan juga ke dalam inverter ini. Jadi semuanya itu satu pintu dari inverter. Dari panel surya masuknya ke inverter, dari PLN jenengan masuknya ke inverter, dari baterai masuknya ke inverter. Sehingga nanti ketika ada kondisi apapun itu nanti semuanya yang mengatur adalah dari inverter. Ini kami program untuk prioritasnya yang pertama kali digunakan dari pagi hari Pak itu adalah dari panel surya dulu. Panel surya digunakan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore atau sekitar jam setengah 5 sore. Kemudian dia karena mataharinya intensitasnya berkurang, nanti akan dia beralih menggunakan baterai. Baterai ini kami estimasikan bisa bertahan hingga jam 9 malam paling enggak kalau penggunaan normal. Kalau penggunaannya tambah banyak barangkali bisa lebih cepat habis, juga barangkali lebih bisa ini ya terkuras habis begitu. Jadi sesuai sama penggunaan. Kalau misalkan baterainya habis malam hari panas surya nggak ada, nanti dia akan pindah secara otomatis ke PLN. Begitu. Jadi tidak ada proses cekrek-cekrek seperti genset, dia nanti akan secara otomatis langsung terswitching di dalam inverternya. Mungkin ini Pak ada beberapa indikator nih perlu saya tunjukkan. Yang pertama adalah yang di tengah ini adalah indikator inverter. Kemudian dia terhubung dengan beberapa indikator lainnya. Misalkan yang di bawah ini gambarnya kayak aki, ini dari baterai. Baterai kalau misalkan dia kondisinya sudah seperti ini artinya dia udah penuh Pak. Dia udah penuh. Jadi kapasitasnya udah 99%. Oh gitu. Ya. Nah, kemudian ada indikator gambar segitiga ini panas surya. Panas surya 1, panas surya 2 ini kami hubungkan. Jadi yang di atas itu kami bagi jadi 2 jaringan. Kemudian yang ada gambar colokan ini Pak, ini dari PLN. Dari PLN dia ada gambarnya, artinya dia sudah terdeteksi masuk ke dalam inverter, tapi tidak digunakan. Karena yang digunakan sekarang ini baru dari panel surya dan juga dari baterai yang digunakan untuk menyuplai kebutuhan beban yang ada di lingkungan Bapak. Nah di sini juga ada beberapa indikator-indikator lainnya seperti ini misalkan ada 11,4%. Ini artinya yang digunakan untuk tempat jenengan di sini kapasitasnya adalah sekitar 800 watt begitu ya. 800 watt itu diambilkan dari baterai dan juga panel surya secara keseluruhan. Nah nantinya misalkan pas malam hari baterainya panas surya mati, ini nanti juga nggak ada indikatornya Pak. Artinya di sini panas suryanya nggak ada gambarnya, hanya baterai yang menyuplai beban. Misalkan sampai jam 9 atau jam 10 malam dari baterainya habis, dia akan beralih menggunakan PLN, akan muncul gambarnya begitu. Kemudian ini ada beberapa indikator-indikator juga Pak. AC in atau inverter ini kalau misalkan dia menggunakan dari PLN aja, dia nggak akan kedip. Tapi kalau misalkan dia menggunakan entah dari panel surya atau baterai, dia akan kedip-kedip seperti ini. Kemudian pada saat dia kondisinya mataharinya terik Pak, ada pengecasan dari
matahari ke baterai, indikator yang di sini akan kedip-kedip. Ini charging istilahnya. Jadi ada proses charging, dia kedip-kedip. Tapi karena jam 4:30 ini udah nggak ada matahari, dia tidak ada proses charging sehingga dia tidak ada lampunya. Kemudian indikator yang paling kanan ini volt. Volt itu kalau misalkan ada error, Pak. Error yang paling sering terjadi barangkali adalah error untuk proteksi tegangan rendah baterai, barangkali jam 8 atau jam 9 malam. Itu nanti baterainya sudah mulai mau habis. Biasanya di sini akan muncul volt merah kedip-kedip, tapi itu aman Pak, tidak ada masalah. Biasanya kalau misalkan hanya proteksi tegangan rendah, itu nanti akan kembali seperti sedia kala pada pagi harinya, begitu. Jika kalau misalkan ada error pada saat malam hari itu dibiarkan, kecuali nanti ada beberapa kode-kode error yang lainnya yang barangkali jenengan lihat ada tapi jenengan tidak terlalu mengerti, nanti coba disampaikan kepada kami. Biasanya dari kami bisa bantu untuk melihat itu kira-kira ada kode error apa. Tapi sejauh ini sih dari pengalaman kami sebelum ini jarang ada error-error yang terjadi pada inverter ya Pak. Artinya setelah dipasang ya dia akan berfungsi. Nah ini nanti sudah bisa jenengan pantau melalui aplikasi Pak. Nanti mohon izin kalau misalkan dari HP-nya jenengan mau saya instalkan aplikasinya, jenengan nanti bisa pantau dari ini ya, dari HP gitu ya. Boleh tolong dikasih lihat. Nah ini ada aplikasi namanya Finephone. Saya ketikkan. Saya install Pak ya. Ini kalau up down tuh maksudnya buat apa? Oh, ini kalau misalkan buat ini Pak, menggeser indikatornya ini kan dia kalau misalkan ditampilkan semuanya dalam satu layar itu kan ini ya tidak muat ya. Makanya perlu ada up down ini untuk menggeser-geser. Jadi misalkan dipencet down sekali, dia akan geser ganti ke informasi lainnya. Misalkan ini perihal suhu, kemudian digeser lagi ke bawah. Nah ini perihal KWH yang digunakan berjalan, frekuensinya dan sebagainya. Digeser lagi ke bawah. Ini untuk beberapa settingan-settingan lainnya. Ini ada settingan tanggal dan juga waktu, begitu. Jadi tergantung sama kebutuhan Pak. Kalau misalkan dari jenengan tidak pengen bingung, diabaikan saja Pak. Biasanya di sini defaultnya ya tampilan terkait tentang voltase sama KWH saja, begitu. Kalau untuk ini ya kondisi baterainya ya? Kondisi baterai 98%. Berarti udah full nih? Udah full. Nanti kalau untuk mencapai full itu berapa lama Mas? Kalau dia full itu butuh waktu sekitar pengecasan 3-4 jam Pak ya. 3-4 jam? Okay. Dengan kondisi sinar matahari yang full gitu ya? Iya benar. Kalau mendung itu gimana? Kalau mendung, tergantung tingkat mendungnya Pak. Mendung yang paling parah itu biasanya kalau pas gelap banget sampai petang itu dia bisa menghasilkan panas surya itu hanya sekitar 5-10% aja. Artinya kalau misalkan panas surya di atas 5000 watt, dia mungkin hanya akan keluar sekitar 500 watt saja atau bahkan kurang. Tapi kalau mendungnya nggak terlalu parah, dia biasanya masih bisa menghasilkan sekitar 10-20% atau bahkan lebih Pak. Begitu, karena memang tergantung sama cuaca begitu ya. Kalau ini aman? Oh itu untuk perangkat WiFi Pak. Jadi ini inverter, ini kami hubungkan dengan dongle WiFi. Dongle WiFi ini terhubung dengan WiFi yang ada di tempat jenengan. Sehingga nantinya kalau misalkan ada perluan untuk aplikasi di dalam HP itu nanti bisa diinikan Pak, bisa dilihat. Ya, ini saya coba izin setting dulu. Username-nya saya beri nama Pak. Passwordnya. Nah ini tampilan dari aplikasinya Pak. Jadi dari sini jenengan bisa melihat penghasilan dalam hari ini berapa, penghasilan dalam 1 bulan berapa. Ini kalau dalam hari ini 5 kWh, karena dia baru terkoneksi tadi siang dan sempat kami matikan beberapa kali. Jadi dia hanya menghasilkan 5 kWh. Normalnya dalam 1 hari ketika kondisinya bagus dia bisa menghasilkan minimal itu sekitar 20 kWh Pak dalam 1 hari. Begitu. Nah ini ada juga beberapa indikator-indikator lainnya. Gambar panel surya ini ada kedip-kedip ke sini, artinya dia gunakan. Baterainya dia kedip-kedip ke atas, artinya dia digunakan. Kemudian ada juga dari PLN, di sini tidak ada kedip-kedip, dia kondisinya standby. Kemudian ada gambar rumah ini untuk pembebanan, dia ada kedip-kedip di sini, artinya ada digunakan. Dan kemudian ada di sini ada informasi terkait tentang
pembebanannya. Di sini didapatkan informasi bahwa lot yang ada di rumah jenengan sekarang kapasitasnya 840 watt. Begitu. Kemudian yang terpakai gitu ya. Yang sedang yang dipakai sedang gitu ya. berjalan sekarang dipakai 840 watt. Diambilkan dari baterai 695 watt dan dari panas surya 271 watt. Jadi ini seluruhnya di backup menggunakan baterai dan juga panas surya untuk sistemnya sekarang. Begitu. Nah, sebenarnya untuk inverter ini ada juga fitur yang bisa tersambung sama genset, Pak. Di sini ada portnya satu di kiri sini yang masih kosong. Sebenarnya bisa aja kalau misalkan waktu-waktu ingin disambungkan dengan genset begitu, tapi sepertinya udah cukup powerful untuk hanya menggunakan panel surya sama baterai aja. Begitu. Nantinya di sini juga ada grafik pemakaian harian, Pak. Dari mulai harian, bulanan, nanti juga ada. Kemudian di sini ada juga dashboard informasi terkait tentang berapa jumlah ini ya penghematan yang bisa dihasilkan dalam setiap waktunya. Kemudian ada juga emisi karbon yang berhasil direduksi, kemudian bisa lebih hemat dibandingkan batubara berapa kilo dan setara dengan deforestasi yang dikurangi. Ya, ini ada informasi-informasi yang nilai green ekonominya begitu. Ya, secara umum seperti itu, Pak, untuk sistemnya. Kemudian ini masih ada sisa space 2 baterai, Pak. Barangkali nanti ke depan ada rencana untuk penambahan bisa aja. Gitu. Masih ada space 2 baterai. Oke. Monggo, Pak. Ini masih kami uji 1 hari lagi, Pak. Berarti insya Allah besok siang baru kalau misalkan kami setelah lakukan seluruh pengujian selesai secara elektronik bagus, kemudian dari pengujian untuk uji grounding, uji pembebanan, uji insulasi, kemudian uji perangkat keamanan dan lain sebagainya. Setelah semuanya kami nyatakan lulus uji, barulah nanti kami sudah terimakan begitu. Namun untuk sekarang posisinya memang sistemnya sudah berjalan dan jenengan bisa menikmati sistemnya begitu. Nah, ini kondisi listrik lagi dipakai ini gitu ya. Iya, benar. Tapi di sini nggak ada ini ya, nggak ada tanda yang Nggak ada tanda sama sekali, Pak. nggak ada ya. Maksudnya apa sih kalau mati lampu tuh ini kan kalau mati lampu listrik mati kan berarti ini jepret gitu ya. Iya. Kalau ini enggak ya? Ini kalau misalkan mati lampu kan indikator warna hijaunya ini kan nanti mati, Pak. Mati ya. Oke. Tadi sebenarnya kalau misalkan pas dia digunakan dari PLN aja, ini warna merahnya ini lampunya kedip-kedip. Oh, gitu. Begitu ini tidak berjalan dan dari meterannya juga tidak berjalan, artinya dia tidak digunakan sama sekali. Iya. Kalau seandainya kalau ini kilometernya ini saya jepretin gitu tetap nyala. Tetap nyala. Gunakan ini tetap nyala ya. Dia tetap nyala. Oh. Dari ininya kan tadi. Dari instalasi ini kan kelihatan gitu. Oh iya, lampunya tadi gitu ya? hilang. Iya. Iya. Nyala ya, Bro? Ini indikatornya kan hilang. Coba ini saya nyalakan kembali. Nah, ini teknis manual. Oke. Langsung nyala kembali. Iya. Indikator ini hilang. Indikatornya muncul dan standby. Kalau misalkan dari ganti ya, saya misalkan dari panel suryanya saya matikan semua. Ini dari panel suryanya mati, kan hilang langsung. Kemudian misalkan dari baterainya saya matikan. Ini ada, bentar, ada kode error muncul. Tolong ambilkan buku manualnya. Manual inverter. Oh iya. Oh, ini tadi ada yang belum saya setting, Pak. Jadi ini belum saya setting. Oh iya dah. Oke. TV semua mati, baterai tak matikan. Muncul 52 error. Apa harus baterai tetap nyala?
kondisi tetap bisa. Apa baterai nggak boleh benar-benar kosong? Cuma 2 solid. MCP-nya nyala semua. Itu nyala. Oh, masih error, Bu. Baru di setting bentar. Ini tadi error kemungkinan karena baterainya saya matikan. Kalau baterainya saya matikan, itu tegangannya kan benar-benar nol. Sedangkan kalau pas dia itu barangkali dia hanya sebatas baterainya habis, baterainya itu masih ada tegangan yang bisa digunakan buat referensi inverter, dan dia masih bisa membantu untuk bisa bypass dari PLN ke beban tekan jenengan begitu. Jadi ini saya coba setting ulang aja. Awas. Restart. Wis. Udah sih Pak, aman Pak. aman. Ya, ini kami atur untuk batas. Tadi kenapa error? Karena tadi saya lupa untuk ini ada batas bawah dari inverter agar tetap bisa nyala itu paling enggak di kapasitas baterainya 35%. Nah, tadi saran saya itu saya coba matikan. Kalau mati itu 0%. Ininya error. Jadi kondisi pada saat dia itu berpindah dari panel surya sistem PLTS ini ke PLN, itu pada saat dia baterainya itu di 35%. Itu barulah nanti dari baterainya diindikasikan habis, akhirnya nanti pindah ke PLN begitu secara otomatis. Kemudian kalau baterainya udah lumayan penuh 85%, udah terisi dari panel surya, dia nanti barulah beralih menggunakan sistem PLTS juga secara otomatis begitu. Tadi sempat error gara-gara itu tadi Pak, karena saya matikan itu 0%, jadinya dia ini ya, tidak deteksi baterai sama sekali. Tapi sejauh ini masih aman sih Pak. Jadi saya tidak bisa mensimulasikan baterainya habis karena kalau saya matikan 0% itu. Sedangkan tadi yang saya atur di dalam inverternya ini dia beralih ke sistem PLTS-nya, beralih ke PLN pada saat dia baterainya 35%, bukan dalam kondisi yang benar-benar kosong. Kalau benar-benar kosong nanti inverternya mati semua gitu, karena dia harus ada sedikit tegangan dari baterai untuk bisa ini ya, beraktivitas gitu. Oke. Saya lanjutkan untuk pengujiannya besok Pak ya. Ini udah jam 5. Oke. Paling setengah hari sih insya Allah udah beres. Oke. Ya, Sobat Solaris, ini tadi jam 5 sore ya, kami melakukan presentasi dengan klien kami. Alhamdulillah semua uji sistem untuk kali yang pertama ini berhasil. Kenapa saya katakan kali pertama? Karena besok pagi kami akan melakukan uji sistem yang kedua kalinya.
kami pantau sistem berjalan sampai siang hari agar kami memastikan sebelum kami pergi dari lokasi ini semua hal yang berkaitan dengan sistem kelistrikan PLTS dapat berjalan lancar tanpa ada gangguan apapun. Seperti itu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa di proyek Solaris berikutnya.